Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta, sebangsa, setanah air, dan dimanapun, monolog sederhana ini mampu untuk disimak. Sekaligus diberikan sumbangsih penyempurnaan pemikiran. Mengajak diri kita masing-masing lewat kanal hikmatologi berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga pikir otak indrawi terkontrol dengan kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini dalam berbangsa dan bernegara. Berupaya optimal untuk mendasarkan perilaku sikap sehari-hari dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa. Kali ini kita masih dalam serial berbicara partai politik Indonesia dalam sistem hikmatokrasi bagian yang keempat. Saya angkat melalui syabdana, syair, puisi, apapun yang disebut saudara kita ahli sastra, yang berdasar pada 7 pesona. 7 kata, 7 baris dengan akhiran yang sama, berdasar data real ataupun data pustaka. Yang ke-15.710, Partai Politik Indonesia bagian keempat. Partai Kerakyatan Indonesia, karyawan dalam ragam pekerjaan. Karyawan sesederhana apapun perannya, sungguh sangat dibutuhkan. Karyawan swasta, formal, informal, non-formal dibutuhkan. Tanpa karyawan tak akan ada usaha berjalan. Memerankan karyawan secara etis, tanda pemimpin berperadaban. Karyawan yang etis bekerja sama dengan hasil menawan. Saluran politik disampaikan dengan elegan, menghargai atau menghormati teman. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, nama-nama partai ini adalah bagian yang keempat. Partai Kerakyatan Indonesia saya ambil dari sila keempat. Nanti lambang-lambang diusahakan, ini ada 5 lambang yang kalau kita pisah bisa menjadi 6 lambang. Dan nanti tinggal 1 lambang lagi ya, untuk memberikan lambang pada bendera-bendera partai politik hikmatokrasi. Boleh juga disebut dengan golongan politik hikmatokrasi, boleh juga disebut dengan fraksi. Jadi kalau fraksi berarti Fraksi Kerakyatan Indonesia. Sehingga di Dewan Perwakilan tidak lagi dibentuk fraksi-fraksi. Lebih tepatnya tidak perlu dibentuk komisi-komisi. Karena kesannya komisi itu ya seperti orang jual beli itu ya. Kambing, ayam, petarung, kemudian sapi kerapan dan sapi sembelihan. Komisi. Berapa komisinya? Tidak. Tapi boleh jadi bisa dipilih
partai, bisa dipilih fraksi. Dan fraksi itu tidak perlu dibentuk susah payah. Fraksi itu ya masing-masing dari bendera masing-masing. Partai Kerakyatan Indonesia itu seluruh karyawan beragam pekerjaan. Usul kami hindari kata-kata buruh. Karena buruh itu dikesankan gitu ya. Terjemahan dari karya Karl Marx, ya, Das Kapital. Dan buruh itu dalam semangat awal Das Kapital, ya, yang dimotori oleh Karl Marx, Marx diilhami oleh Friedrich W. Hegel, ya, ditumbuh kembangkan sedemikian rupa dan diperlawankan. Jadi buruh itu lawannya adalah majikan. Nah, sedangkan semangat warga bangsa Indonesia itu adalah semangat kekeluargaan. Karena semangat kekeluargaan, maka marilah kita jangan kesankan orang yang bekerja di pabrik, kemudian di rumahan itu buruh. Jangan seperti itu. Kalau sudah ada asisten rumah tangga di rumah-rumah pejabat, di rumah-rumah golongan ningrat, di rumah-rumah artis itu ya, mereka tidak menyebut buruh, tapi menyebut asisten rumah tangga. Sungguh indah. Karena kalau buruh itu dikesankan orang yang paling bawah itu. Kalau bahasa kuno seni ludruk itu, wah ini gedibal itu. Jangan itu. Saudara kita semua adalah karyawan. Karyawan yang memiliki etika berperadaban. Karena mereka juga insan-insan yang beriman, yang memiliki kecerdasan. Nah, karena itu karyawan sesederhana apapun perannya sungguh sangat dibutuhkan. Ya seperti motor atau mobil gitu ya. Apakah setirnya atau mesinnya yang paling bermanfaat? Semua punya peran. Ruji sebagai penyangga dari velg itu saja, yang kecil-kecil di sepeda motor, sepeda angin itu ya, punya peran. Karena itu marilah kita menyemangati melalui Partai Kerakyatan Indonesia itu semua adalah karyawan. Hanya ada karyawan swasta, karyawan formal, karyawan informal, karyawan non-formal. Siapakah karyawan swasta? Ya yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan rokok, perusahaan garmen dan yang lainnya. Yang formal bisa jadi ada di perusahaan-perusahaan itu, tapi sudah diangkat baku menjadi pegawai tetap yang dibayar setiap bulan. Yang informal adalah karyawan swasta, ya, apapun sebutannya termasuk karyawan rumah tangga, ya. Mohon maaf, karyawan informal itu adalah karyawan perusahaan yang tidak digaji secara tetap, tetapi didasarkan pada nilai keharian kerja. Jadi belum diangkat sebagai karyawan tetap. Sedangkan non-formal itu adalah karyawan yang ada di rumah-rumah tangga, ya, ada di rumah makan, di warung dan yang lainnya, yang bekerjanya itu boleh jadi mudah pindah, kemudian pembayarannya bisa setiap mingguan dan seterusnya, termasuk saudara-saudara kita tukang. Itu adalah karyawan non-formal. Semua dibutuhkan. Tanpa karyawan, sungguh tidak akan pernah ada usaha yang berjalan. Karena sekecil apapun adalah organisasi. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada umat Islam, kulukum ra'in. Setiap diri adalah pemimpin. Dan pemimpin itu setiap diri juga karyawan. Betapapun tinggi pemimpin juga tetap karyawan. Apa? Harus berkarya. Berkarya yang menawan. Berkarya yang rupawan. Berkarya yang berkemanfaat
berkemanfaatan, berkarya yang berkegunaan. Itulah karyawan. Karena itu memerankan karyawan harus wajib niscaya secara etis. Itulah pertanda diri dalam kepemimpinan yang berperadaban. Nah, karyawan yang etis itu akan berupaya bekerja sama dengan hasil yang menawan. Jadi kalau ada karyawan swasta formal, informal, non formal itu tidak menghasilkan pekerjaan yang menawan, ya jangan sekedar salahkan karyawannya, tapi harus juga introspeksi diri, mawas diri. Saluran politik disampaikan dengan elegan, menghormati teman, menghormati persaudaraan, menghormati kebangsaan, menghormati kepemimpinan. Jika Partai Kerakyatan Indonesia menjadi saluran utama dari seluruh karyawan yang ada di Republik Indonesia ini, harapannya meminimalisasi demonstrasi yang turun di jalan, kemudian semua karyawan melalui perwakilan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, sampai pemerintahan pusat, di mana legislatif yang mewakili karyawan itu ada, dan ini dipilih didasarkan musyawarah dari bawah, maka insya Allah polisi, ABRI, TNI, ASN tidak akan disibukkan dengan demonstrasi di jalan-jalan. Ingat, demonstrasi itu secara etis, elegan ada di masa kerajaan Nusantara. Salah satunya adalah Topo Mipi. Jika ada kebijakan pemerintah kerajaan atau kesultanan yang tidak disepakati rakyat, maka rakyat berduyun-duyun mendatangi alun-alun, di mana alun-alun itu pasti di depan masjid jame atau masjid terbesar di kota atau kabupaten itu, atau desa itu, atau kecamatan itu. Ya, waktu itu belum ada selengkap sekarang. Kemudian Istana Raja itu menghadap ke arah alun-alun. Jadi di sampingnya ada lembaga pemasyarakatan. Seperti itu dulu. Sangat indah. Artinya bahwa orang yang selalu bersujud. Kalau di Malang ini, ya saya hafal di Malang karena di kota Malang, ya ada masjid jame, ada 2 gereja yang berdekatan. Ya. Di depannya ada kabupaten. Apa sih maknanya itu? Maknanya bahwa Topo Mipi itu ya tidak perlu mengeluarkan biaya. Karena apa? Karena sangat elegan, terjaga, beretika, berperadaban, menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, meskipun waktu itu Pancasila belum dirumuskan, ya. Kemudian sangat menghargai pemimpin, dan pemimpin, sultan atau raja sangat appreciate terhadap rakyatnya. Semoga sekelumit sederhana monolog ini mampu untuk mewujudkan Partai Kerakyatan Indonesia sebagai wadah karyawan swasta formal, informal, dan non-formal di Indonesia. Sehat selalu, rukun, cerdas lembut, bijaksana, adil, dan rezeki serta kesehatan mencukupi dalam sehari-hari. Terima kasih.